Apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Dan kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada Sunnah. Kembalikan umat kepada Sunnah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling menakjubkan imannya? Menakjubkan itu Pak, mengagumkan, bukan yang paling baik imannya. Menakjubkan itu mengagumkan, mengherankan ya, mengherankan. Nabi bertanya, siapa yang paling menakjubkan imannya atau mengherankan? Kata para sahabat, malaikat ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka bertemu dengan Allah, mereka menampak Allah. Kalau begitu, Anda para Nabi dan Rasul. Kata Nabi, bukan. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, kami mendapat mujizat, kami bisa berdialog dengan malaikat. Kalau begitu, kami ini sahabatmu ya Rasul. Nabi berkata, tidak. Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Beriman kepada Allah? Kalian hidup dengan saya? Ada masalahmu kau bisa tanya langsung sama saya? Kalau begitu siapa ya Rasul? Kata Nabi, mereka umat atau saudara-saudara kita setelah kita ini semua. Sahabatnya kata, siapa? Mereka yang beriman kepadaku, beriman kepada Allah, yakin kepadaku, melaksanakan sunnah-sunnahku, meskipun mereka tidak pernah melihat Allah, tidak pernah ketemu dengan malaikat, tidak pernah bertemu saya, tidak pernah melihat mukjizat, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kitalah ini semua pedagang-pedagang yang hadir di tempat ini, tidak pernah melihat Nabi. Kita hanya meyakini Nabi melalui dakwah. Berimanlah kita ini semua ini. Nah, setelah beriman kepada Nabi, apa yang selanjutnya kita lakukan? Melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ini biasa kalau kita bicara sunnah, kadang-kala kita bertengkar, ya. Terutama apa? Ini banyak biasa adik-adik nih kajian sunnah. Bahkan dia bikin daftar Ustadz Sunnah. Ustadz Sunnah dicatat 1 sampai 50. Yang tidak ada berarti kami ini tidak masuk Ustadz Sunnah. Adik-adik nih, mumpung saya ingat, kalian terutama yang pedagang hijrah. Pedagang hijrah, orang hijrah itu ada bukan yang suka mencari-cari kejelekan sesamanya muslim. Kalian silakan belajar hadis, kalian belajar tafsir, silakan belajar agama dengan baik, silakan cari dalil sebanyak-banyaknya, bukan untuk menyerang orang lain, tapi untuk kalian amalkan sunnah yang kalian yakini. Kalian akan sesat dan tidak dicintai Allah dan Rasulnya kalau kalian mencari dalil, menggali-gali dalil, sekolah sebanyak-banyaknya, baca buku. Tujuannya apa? Menyerang orang yang berbeda pendapat dengan kalian, tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Silakan lakukan sunnah yang kalian yakini, tapi jangan menyerang orang yang tidak berbeda, yang berbeda pendapat dengan kalian. Kadang-kala di masjid-masjid ini kita kan bikinlah komunitas ustadz ini, komunitas ustadz ini. Saya diminta juga, ustadz bikinlah sahabat Ustadz Das'ad. Saya bilang tidak, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Ustadz Das'ad, komunitas sahabat Das'ad, berarti ada bukan sahabat saya. Kita semua ustadz, kita ini semua bersahabat. Kadang-kala ini ketika kita hijrah, sahabat Ustadz A tidak mau dengar ceramah B, sahabat Ustadz C tidak mau dengar. Makin banyak ustadz yang kalian dengar, makin bagus. Jangan mempersempit ilmu. Kentara itu orang yang baru belajar agama 1-2 buku, gampang dia sesatkan orang, gampang dia salahkan. Sama saya, waktu awal-awal saya belajar agama, rasanya ini sendiri saya benar, semua salah. Sampai saya pulang kampung, bapak saya bilang, aliran sesat ini anakku kapan? Kenapa? Sepupu satu kali saya tidak mau jabat tangan perempuan. Marahlah satu kampung, sombong sekali. Padahal jabat tangan pun masih selisih pendapat ulama. Syafi'i bukan nggak boleh. Imam Ahmad boleh selama kalian tidak nafsu. Bisa jadi bapak tidak jabat tangan tapi dapat dosa. Kenapa? Bapak bayangkan, bapak tidak pegang tapi bapak bayangkan pahanya orang, dosa bos. Nggak ketawa, saya serius ini. Saya lihat paha, belum tentu saya dosa, tergantung sikap. Bagaimana saya bereaksi? Saya lihat paha, belum tentu saya berdosa. Kenapa? Saya ucapkan subhanallah, saya dapat pahala. Kenapa? Saya memuji Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Saya berpahala meskipun saya lihat. Bapak anda lihat berdosa. Kenapa? Bapak bayangkan dosa bos. Bapak bahkan bisa jadi mulut istighfar dapat dosa. Kenapa? Karena bapak
istighfar tapi melotot. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulutmu istighfar, kau dapat dosa. Kenapa kau nikmati? Saya tidak melotot. Subhanallah. Tapi cewek, jangan menganiaya kami. Mari kerjasama. Kami jaga mata. Tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami jaga mata. Kalau kalian gentayangan, habis amal bos. Ya tak? Ustaz juga suka. Saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustaz. Jangan dekati zina kecuali ustaz. Jangan dekati zina kecuali pedagang hijrah. Wah, semua berlaku itu ayat. Biar ustaz hancur juga kalau ketemu cewek cantik. Masa iya, saya jujur bos. Nah, daripada Bapak saudara-saudara sekalian, ini syarat yang kedua, cintai Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan dagang, sunnah apanya Rasulullah yang kita amalkan? Sunnah sholat duhanya. Sholat duhanya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Maka ibu bapak kalau mau sukses dagangannya, sebelum buka toko, sholat duha dulu. 2 rakaat minimal sampai 8. Saya tidak tahu salinya Ustaz. Ini yang selalu ditanyakan ibu-ibu. Ustaz, apa niatnya? Dengar ibu, niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu dalam hati sudah selesai. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa lisan. Maknanya apa? Ibu nih lagi duduk-duduk di warung, di tokonya, lagi sepi pembeli. Ibu tiba-tiba, saya mau sholat duha dulu deh. Nah, itu sudah niat. Ambil wudhu, sholat. Mau ucapkan boleh bahasa Arabnya. Sholli sunnatal duha rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz, ya sudah, cara praktis saja. Berdiri tegak menghadap kiblat, bilang begini, Tuhan sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Sudah. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca wadduha kalau hafal. Kalau tidak, yang ibu hafal saja. Kul-kul juga boleh. Jangan ketawa anak muda, serius orang ini. Daripada kau baca yang susah-susah seperti Al-Kafirun, ndak mau selesai itu kau cari masalah. Atau Wattini, aku sambung Walasri. Saya waktu awal-awal itu hafal itu waktu kecil itu surah. Kenapa ini lain pertamanya lain akhirnya? Saya cari di mana ketemunya ini. Wah. Saya ingat dulu waktu saya kuliah. Ini kisah benaran Pak, waktu saya kuliah belum jadi ustadz saya waktu itu, KKN lah kita. Nah, ada kawan saya dia pakai gamis begini. Saya bilang, oh, pasti anak pesantren ini. Dia jadi imam, silakan imam. Dia baca Al-Fatihah lancar. Dia baca Al-Kafirun. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hatiku cari masalah ini anak ini. Bener batin ana baca kasih wala antum aabiduna ma wala ana aabidun ma wala antum aabiduna ma wala ana. Ini teman ke fakultas sastra nasiku mah. Wala antum aabiduna ma wala ana aabidun. Langsung jengkel ini temanku ini fakultas sastra namanya Ridwan. Woi, kenapa tak putar-putar ini sudah mau sampai? Langsung dia bilang, ini juga kupikir, bubar deh. Langsung dia bilang, ayo sholat masing-masing ya lemu. Maka kalau sholat tidak harus. Ini juga kadang-kala ini yang kasih kacau kita sholat. Ini biasa imam biasa. Kalau Ustadz Sam enak suaranya, mengerti jamaah, ya kan? Ada juga itu imam penghafal Quran, dia merasa bahwa dia tunjukkan hafalannya, bahwa ini dengar kok hafalanku banyak. Nggak boleh begitu bos. Jangan kau siksa jamaah. Itulah sebabnya sunnah itu di imam, sebelum angkat takbir lihat dulu ke belakang. Salat aja, lihat dulu. Siapa tahu banyak orang tua rematik. Kau siksa orang tua, kasihan. Naik lagi kepalanya, belum selesai jatuh lagi kepalanya. Nah, dia enak baca, kita disiksa di belakang. Saya paling stres Pak, kalau yang dia baca imam panjang dan saya tidak hafal. Kenapa? Karena kalau dia salah, saya bertanggung jawab. Nah, kasih malu Ki. Gara-gara dia tidak, kita juga ketahuan dah hafal. Ya, ini ada juga itu imam begitu. Nanti dia bilang hebat kalau dibaca surah-surah yang panjang. Tidak. Kombinasikan. Rakaat pertama mungkin Quran besar agak panjang. Rakaat kedua ya yang juz ammah.
Coba kalau kita baca juz sama imam, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 113, dia khusus dengan bacanya, kita ingat hayalan kita. Semua belanja dipikir. Allahu Akbar. Dia bacalah, kita mau ikut, dah dihafal. Mau ruku belum selesai, terpaksa dibaca sama pengumuman di masjid. Keadaan keuangan masjid. Sudah selesai satu papan tulis sudah dibaca, belum selesai itu Al-Baqarahnya, terpaksa dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Hah? Belum selesai dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor. Siapa yang salah, bos? Siapa salah? Imam. Makanya dengar ini Pak Imam, aspirasi ini. Ada juga makin dia baca. Anak muda akhirnya tobat. Ada anak muda malam Jumat dia mimpi masuk neraka. Dia bertobatlah. Dia pergi sholat subuh mulai Jumat. Begitu selesai sholat Jumat saya ketemu. Enak sholat di masjid tuh. Dia bilang apa enak tobat. Ampun saya Ustaz. Kenapa? Itu masjid aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Dia bilang sholat subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah namanya itu dong. Asal takbir, jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik ini barangkali ada yang baru masuk Islam atau Islam tapi baru tobat hari ini. Ini Jumat kita sujud tilawah, membaca surah Sajadah. Kita sujud nanti, jangan kaget ya. Kebiasa juga kita itu malu sendiri, kita begini ternyata orang turun. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian ya, pedagang, orang yang beriman itu sunnah, amalkan sholat duha. Ibu-ibu amalkan sholat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya bukan mau menyombongkan diri, hanya untuk motivasi adik-adik sekalian. Adik-adik motivasi. Kalau adik-adik lihat nama saya itu, kan jarang-jarang juga orang punya gelar seperti saya, bos. 2 doktornya, bos. Bukan kaleng-kaleng ini. Bukan belen-belen, lain ditanya, lain dijelaskan. Ada juga itu begitu, lain ditanya, lain dijelaskan. Masya Allah. Bos, dek, apa andalan saya dari dulu sampai sekarang? Soal dunia. Siapa yang punya dunia ini, bos? Siapa? Allah. Berarti kalau kalian mau punya di dunia, dekati yang punya. Siapa yang punya anak gadis pacarmu? Ibu bapaknya. Mau lolos lamaranmu, dekati ibu bapaknya, bawa kau pisang. Ada untungmu, belikan oleh-oleh mamanya. Tiap hari kau bawakan, akhirnya luluh perasaannya. Wih, baik ini, betul tidak cakep, tapi baik ini nak. Dia malah lobikan supaya anaknya mau sama kamu. Allah punya dunia, pacari Allah. Dan Allah tidak seperti gubernur diketemui. Ketemu gubernur kan ribet. Ketemu dulu tim suksesnya. Dia bilang tim sukses, saya cuma tim sukses. Silahkan ketemu sama ajudan, ini nomor teleponnya. Dikasihlah kita, ketemulah ajudannya. Jalan, dia bilang ajudan, bikinkan proposalnya. Sudah bikin proposalnya, ya silahkan bawa ke sini. Bapak datang lagi minggu depan. Datang minggu depan, bagaimana proposal saya? Baru dibaca oleh kepala dinas yang bersangkutan. Silahkan Bapak datang minggu depan. Sudah datang lagi Bapak minggu depan. Bagaimana? Kepala dinas baru mau diskusikan sama gubernur. Datang lagi minggu depan Pak ya. Datang lagi minggu depan. Apa kata Pak Gubernur baru mau membaca untuk disposisi kepada siapa? Bapak datang lagi minggu depan. Datang minggu depan. Oh, baru dibentuk tim untuk pelajari masalah. Sudah datang lagi minggu depan. Datanglah minggu depan. Sudah bentuk tim. Dia bilang, ajudan, Bapak sudah siap menerima Pak Gubernur minggu depan Pak. Bapak datang jam 8 ya. Datanglah Bapak jam 8 pagi. Jam 5 sore baru diterima karena ngantri tamu. Begitu diterima gubernur, apa kata gubernur? Mohon maaf, saya sudah baca proposal Bapak. Terima kasih Bapak membantu kami selama ini waktu pilkada. Tapi maafkan saya, alokasi dana untuk ini tidak ada. Sia-sia waktu 2 bulan tidak ada hasilnya. Kepada Allah, Bapak boleh datang tengah malam sholat tahajud. Baru bangun, Bapak rindu mengadu kepada Allah. Silahkan sampaikan dalam sholat subuh. Ternyata tengah hari dagangan
sepi, Allah nunggu sini kau sholat duhur. Melapor kau dalam sholat duhurmu. Masih sepi di sore hari, Allah nanti sini kau datang kau melapor dalam sholat asarmu. Tutup dagangan ternyata masih sepi, lapor lagi kepada Allah dalam maghrib. Mau tidur gelisah, Allah sini kau lapor di isamu. 24 jam Allah boleh ditemui. Baik yang banyak modalnya maupun yang tidak punya modal sama sekali, boleh kita ketemu dengan Allah. Maka ketika mau punya dunia ini, Allah kasih fasilitas namanya sholat duha. Sholat duha itu khusus untuk membuka pintu dunia. Maka mintalah dalam sholat duha. Adik-adik yang pedagang-pedagang muda, minta kepada Allah daripada bapak minta sama kredit. Itu tukang kredit kalau mau minta, baik, cantik betul, bagus betul semua bicara-bicaranya itu. Kalau bapak tambah modal, bisa lagi nanti bisa dijadikan ini ke jaminan ini rukonya kami bisa kasih modal 2 miliar, tambah lagi keasusan. Kalau bapak punya utang kan memberikan semangat untuk bekerja. Itu bicara orang minta kejar target itu. Begitu sudah cair kredit 2 miliar, nggak bisa dibayar, akhirnya apa? Utang bertumpuk, akhirnya ruko diambil. Karena bapak lebih menggantungkan harapan kepada bank daripada kepada Allah. Minta dalam sholat duha. Saya tidak tahu berdoa. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ibu-ibu, Bu, doa mau kaya, mau laris dagangannya, betul. Ikuti saya, ini doanya bareng-bareng. Ayo Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaqtana wa qina. Coba, kalian tidak tahu artinya. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Bahkan boleh bapak ibu berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Selesai. Daripada bapak putar-putar pakai bahasa Arab tidak ngerti, bingung malaikat. Apa maksudnya nih bapak ini? Dia mau lancar dagangannya, ternyata doa minta hujan. Bingung malaikat, bos. Maka silakan dalam sholat duha, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, silakan minta kepada Allah dalam bahasa apa saja. Bahasa Bugis boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa apa saja. Allah multi bahasa. Ya Allah, saya ingin mengumrahkan orang tua saya, tapi mustahil saya bisa lakukan ya Allah jika rezekiku seperti ini tiap hari. Tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah agar saya bisa membahagiakan sisa-sisa hidup orang tuaku, mengumrohkannya. Masa Allah sih tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Mintaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Nah, yang berikutnya, pedagang yang ingin hijrah dengan sebaik-baiknya, berdagang tanpa rugi dan jauh dari azab Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad jalan agama Allah, amwal anfus, dengan harta dan jiwa mereka. Dengan cara apa? Sedekah. Bapak kalau mau sukses dagangan, belajarlah menjadi dermawan. Semakin pelit, makin susah rezeki kita terbuka. Semakin kita rajin memberi, Allah makin membukakan pintu rezekinya. Maka jangan heran kalau bapak terlalu pelit, sudah sewajarnya bersedekah tidak mau bersedekah, maka Allah akan paksa keluar duit kita dengan sia-sia. Dengan cara apa? Tiba-tiba mobil kita tabrak mobil lalu lintas. Polisi lalu lintas ditabrak, bos, apa ndak repot? Security aja ditabrak, repotnya minta ampun. Tiba-tiba anak kita ketahuan HIV/AIDS. Tiba-tiba kita ketahuan bahwa anak kita narkoba. Itu sebabnya dagangan kita menghalalkan segala cara, lalu kita tidak mau bersedekah, enggan bersedekah. Amwal anfus, sedekah dengan harta dan jiwa kita. Harta telah dikatakan, saya tidak punya harta untuk bersedekah, Ustaz. Sedekahlah dengan apa? Jiwa kita, dengan tenaga kita. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola di tempat kita berniaga, sedekahlah. Sedekah dengan duit bagi mereka yang ada duitnya, sedekah dengan tenaga bagi mereka yang ada tenaganya, sedekah dengan ilmu bagi mereka yang punya ilmu. Tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya ilmu, Ustaz. Sedekahlah dengan apa? Diam.
diam. Ada juga orang tidak punya sedekah duit, tidak punya sedekah ilmu, tidak punya sedekah tenaga, ngocet kiri, diam aja kau bos.